Pernahkah saudara merasakan dikelilingi oleh jalan buntu? Semua serba buntu dan serba tertutup. Pintu-pintu yang engkau harapkan dibukakan malah ditutup semuanya. Sudah mencoba ke sana ke sini, gak dapet-dapet. Kemana-mana tidak menemukan. Sudah mencari, meminta, mengetuk, tidak ada pintu yang dibukakan, yang dicari tidak ditemukan, dan yang diminta tidak diperoleh. Ini adalah satu momen yang memang tidak mudah untuk seseorang mengalaminya. Momen yang justru kita seperti terpuruk, tidak tahu harus berbuat apa. Semua pintu tertutup untuk kita. Namun bila mau menelusuri tentang filosofi pintu, sesungguhnya pintu bukan sekedar sebuah kesempatan atau sesuatu yang bicara keterbukaan. Sesuatu yang tempat orang keluar masuk. Orang sebut itu pintu atau ambang pintu. Tetapi bicara pintu, ada satu yang seringkali kita tidak pertimbangkan sebagai bagian dari fungsi pintu, yaitu saat pintu itu ditutup, dia menjadi perlindungan untuk orang yang ada di dalam ruangan itu. Dan ketika pintu ditutup, yang di dalam itu tidak akan kena angin dari luar, juga tidak akan ada orang asing atau yang sembarangan masuk, menghadang dan mendatangi rumah tanpa diundang. Pintu yang tertutup malah menjadi sebuah perlindungan. Dan ini hal yang kita tidak pertimbangkan, kita mau itu justru dibukakan pintu kesehatan. Saya sakit, saya mau pintu kesehatan saya dibuka, saya jadi pulih. Pekerjaan, saya mau dapat pekerjaan, biar pintu pekerjaan dibukakan. Rezeki, agar pintu rezeki dibukakan. Tapi saat ditutup kita bilang ini tidak adil. Hidup tidak adil, kok pintu itu ditutup buat saya tapi dibukakan buat orang lain. Tapi ingat, di balik pintu tertutup sesungguhnya ada satu rahasia yang kita seringkali tidak mau tahu, yaitu perlindungan. Kita harus sadar bahwa kita juga bisa jadi dilindungi oleh pintu tertutup. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa kita lagi hari ini dari Sabda Tuhan pertama dari Yesaya pasal 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Lalu Yesaya 44 ayat 2, lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Dan Yohanes 10 ayat 7 dan 9, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 3 bacaan dari sabda Tuhan ini bicara tentang pintu, yang seringkali kita selalu alamatkan dan memaknai pintu sebagai sebuah pintu yang harus terbuka, pintu kesempatan yang harus terbuka, pintu pemulihan harus terbuka, pintu rezeki, pintu berkat yang harus terbuka untuk saya bisa memperolehnya. Tapi kita tidak gubris tentang makna dari sebuah pintu yang tertutup. Yesaya 26 ayat 20 tadi sebuah ungkapan yang mengingatkan akan sebuah bangsa. Masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Mengapa nasihat ini diberikan? Karena diingatkan untuk sebuah bangsa agar mereka masuk ke dalam kamar, tutup pintu sesudah masuk, bersembunyi dan berlindunglah sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Yang berarti ini mengingatkan tentang bagaimana pintu itu harus ditutup. Dan senada dengan itu Yesaya 44 ayat 2 mengatakan, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup.
Pesan ini lebih jelas lagi mengatakan tentang pintu gerbang yang harus ditutup itu. Kenapa harus ditutup dan jangan dibuka, jangan seorang pun masuk dari situ? Karena sudah ada Tuhan yang masuk melaluinya. Berarti Tuhan ada di dalam. Dia masuk ke dalam dan masuk melalui pintu gerbang itu ke dalam satu tempat di mana dia ada di sana. Karenanya pintu harus tertutup, di mana ada hubungan kita dengan Tuhan bersama-sama dalam ruangan itu atau rumah itu dengan pintu yang melindungi, supaya ada sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Yohanes 10 ayat 7 dan 9, Yesus berkata, 2 kali akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia selamat masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di sini Yesus juga mau mengingatkan tentang dirinya sebagai pintu. Yang berarti apa? Bagi domba-domba, pintu itu adalah perlindungan. Selain memang bagi domba-domba ketika pintu dibuka waktunya untuk pergi ke padang rumput dan makan, tapi ketika pintu ditutup berarti dia harus beristirahat dan dia harus ada di dalam kandang, dilindungi oleh pintu itu. Dan ketika pintu tertutup, barulah perlindungan itu efektif. Dijauhkan domba-domba itu dari serigala-serigala yang bisa menyerang masuk menerobos kandang tempat mereka tinggal. Inilah perlindungan yang sebenarnya dinyatakan lewat adanya pintu yang melindungi kita. Karenanya dengan pendekatan ini, coba kita ingat-ingat pintu-pintu tertutup yang hari ini belum dibukakan atau tidak dibukakan untuk kita. Ingat kedaulatan dan kendali Tuhan, tidak ada yang terjadi kebetulan dalam hidup kita. Bisa jadi ditutupnya pintu itu justru ada maksud Tuhan di baliknya. Tuhan ingatkan bahwa kadangkala Tuhan tidak bukakan pintu itu untuk kita karena dia justru mencegah kita untuk keluar atau mencegah kita untuk masuk melalui pintu itu, karena di balik pintu itu ada sesuatu yang membahayakan. Atau di balik pintu itu ketika kita keluar kita mungkin menjadi pongah, kita mungkin menjadi sombong, atau kita mungkin menjadi arogan. Dan karena pintu itu tertutup, maka kita dilindungi. Pintu tertutup bisa jadi adalah lambang perlindungan ilahi. Seperti domba-domba saat pintu ditutup, mereka terlindungi di dalam kandang. Supaya apa ketika kita ditutup oleh pintu itu dalam sebuah ruang? Agar kita membenahi diri oleh kekuatan Tuhan. Pintu tertutup itu menjadi semacam lambang perlindungan ilahi supaya kita bisa benahi diri oleh kekuatan Tuhan. Karenanya hari ini saat semua pintu tampaknya tertutup, lihat mata Tuhan yang terbuka memperhatikan kita, tangannya yang terbuka mengendalikan kita, dan kedaulatannya itu menjadi kekuatan kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini yang tampaknya pintu-pintu tertutup, mari pandanglah dengan iman, lihat itu sebagai sebuah perlindungan ilahi agar kita membenahi diri di hadapannya. Tuhan mengasihi kita sekalian, jangan patah semangat, tetap bersandar kepada Tuhan yang Maha melihat dan terus hidup di dalam perlindungan ilahinya. Amin.